Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arif Susetyo. Saya dari HTN 1. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang otonomi khusus daerah istimewa Yogyakarta dan daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Langsung saja kepada materi, bisa disimak. Otonomi daerah khusus di konstitusi. Ya, mungkin minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang otonomi daerah khusus, sehingga saya sekarang akan mengulanginya lagi untuk mengingat. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Bisa kita lihat dalam unsur pasal 18B Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat 5 hal pokok. Yang pertama, negara mengakui. Yang kedua, negara menghormati. Yang ketiga, yang diakui dan dihormati itu adalah satuan-satuan pemerintahan daerah. Yang keempat, satuan-satuan pemerintahan daerah dimaksud bersifat khusus atau istimewa. Yang kelima, satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa tersebut diatur dengan undang-undang. Selanjutnya yaitu otonomi khusus atau otonomi asimetris. Otonomi ini dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat menjadi model untuk menampung kekhususan yang melekat pada suatu daerah berdasarkan sejarah, etnis, bahasa, agama, maupun adat istiadat. Adapun kombinasi karakteristik spesifik yang membentuk identitas tertentu yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintahan nasional. Di sini saya akan menjelaskan ya tentang daerah yang mendapatkan perlakuan khusus, terutama Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara diberikan melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, bisa kita lihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1. Jadi ini saya merangkum ya pokok-pokok yang penting. Selanjutnya para audiens bisa melihat ya atau browsing tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007. Bisa kita baca bahwa pemerintahan pusat selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya yaitu pemerintahan daerah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.
dan sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, pemerintah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta selanjutnya disebut pemerintah provinsi DKI Jakarta atau bisa kita kenal daerah khusus ibu kota Jakarta adalah gubernur dan perangkat daerah provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan provinsi DKI Jakarta. Yang keempat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta selanjutnya disebut DPRD Provinsi DKI Jakarta adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang nomor 5 yaitu daerah otonom. Selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yang keenam, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, selanjutnya disingkat Provinsi DKI Jakarta, adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu nomor 7, Gubernur adalah kepala daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Yang ke-8, Wakil Gubernur adalah wakil kepala daerah Provinsi DKI Jakarta. Yang ke-9, Deputi Gubernur. Selanjutnya disebut Deputi adalah pejabat yang membantu gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena kedudukannya sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ke-10, wali kota atau bupati adalah kepala pemerintahan kota administrasi maupun kabupaten administrasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai perangkat pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab kepada gubernur. Yang ke-11, kota administrasi atau kabupaten administrasi adalah wilayah kerja wali kota atau bupati yang terdiri atas kecamatan ataupun kelurahan. 12. Dewan kota atau Dewan Kabupaten adalah lembaga musyawarah pada tingkat kota atau kabupaten untuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dan tingkat pelayanan masyarakat. 13. Lembaga musyawarah kelurahan adalah lembaga musyawarah pada tingkat kelurahan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. 14. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan Provinsi DKI Jakarta yang dibentuk oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan persetujuan bersama gubernur. 15. Peraturan gubernur adalah peraturan yang ditetapkan oleh gubernur untuk melaksanakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan. 16. Kawasan khusus adalah kawasan di dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan oleh pemerintahan untuk penyelenggaraan fungsi tertentu pemerintahan dan penyelenggaraan negara yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Arvina selaku dosen mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah, dan selamat pagi juga kepada teman-temanku. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang sudah memberikan waktunya kepada kelompok kami. Kami di sini dari kelompok 6 yang akan membahas tentang Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Langsung saja, Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY merupakan provinsi tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur yang dibentuk oleh Pemerintahan Negara Bagian Indonesia. Provinsi ini juga memiliki status istimewa atau otonomi khusus. Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah tertentu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, tetapi sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat yang ada di daerah tersebut. Status ini merupakan sebuah warisan dari zaman sebelum kemerdekaan Kesultanan Yogyakarta dan juga Kadipaten Pakualaman sebagai cikal bakal atau asal-usul Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta telah diterima sebagai suatu realita dalam tata kehidupan pemerintahan Indonesia dengan kedudukan yang sangat kokoh karena ditopang dari berbagai landasan, baik landasan historis, kultural, yuridis maupun politis. Selanjutnya sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1. Berikut isi dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Selanjutnya saya serahkan kepada Ari.